Salam Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam doa pagi online setiap hari Sabtu jam 8 pagi. Apa kabar Bapak Ibu dan Saudara semua? Kami percaya melalui doa-doa kita sama-sama, semua kita dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi ini ada Ko Apin, apa kabar? Baik, Bu Eta. Ko Sigi yang setia melayani. Puji Tuhan, semua dalam keadaan baik. Amin. Ya, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebelum kita masuk mendengarkan sharing firman Tuhan dan menaikkan pokok-pokok doa, kita akan menaikkan pujian terlebih dahulu. Bapa, Kau setia.
kepadamu ya Bapa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Engkau terlalu baik buat kami ya Tuhan. Dalam setiap langkah hidup kami, Engkau hadir. Engkau memberi kekuatan kepada kami, Engkau menuntun kami Tuhan. Engkau menyertai kami, Engkau memberikan hikmat kepada kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami ya Tuhan, di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Dan kami mendapat damai sejahtera dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tiada berkesudahan buat kami ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk hal-hal yang kami alami dalam hidup kami ini ya Tuhan. Di saat kami lemah, Engkau kuatkan Tuhan. Di saat kami tak berdaya Tuhan, Engkau menopang ya Bapa. Engkau Allah yang sangat baik buat kami ya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan tak terselami buat kami Tuhan. Benar, Bapak. Kasih-Mu tak terbatas buat kami ya Tuhan. Terkadang kami yang kurang Tuhan untuk melihat kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Yes. Pagi hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan sharing firman Tuhan ya Tuhan. Biarlah melalui sharing firman Tuhan kami mendapat sesuatu Tuhan yang menguatkan kami. Engkau mengurapi hamba-Mu Pak Apin Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalamnya ya Tuhan, dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan Pak Apin untuk sharing firman Tuhan. Oke, terima kasih Bu Eta. Ya. Terima kasih pada Sigi. Shalom Bapak Ibu. Pagi hari ini kita akan baca sedikit renungan. Kita terambil di dalam Mazmur 145 ayat 17 sampai 19. Silakan Bapak Ibu yang ada di rumah juga boleh membaca di Alkitabnya, kalau nggak di Alkitab, kalau nggak di layar juga ada. Kita akan siapkan juga. Mazmur 145 ayat 17. Udah ketemu Beta? Ya. Oke. Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriakan mereka minta tolong dan menyelamatkan mereka. Amin. Pagi hari ini firman Tuhan katakan bahwa tetaplah percaya dan berdoa. Seperti bulan ini juga kita diberikan tema bahwa tetap percaya yang tidak akan pernah sia-sia. Nah, hari ini setiap orang yang dekat kepada Tuhan dan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawabnya dalam kesetiaan. Di lagu yang kita naikkan tadi, penyembahan yang kita lakukan, bahwa Dia adalah Bapa yang setia, Bapa yang mulia. Dan saya percaya pada saat kita setia, Tuhan kesetiaannya tidak pernah diragukan. Dan saya percaya Tuhan juga akan menjawab setiap doa-doa kita. Hari ini saya akan baca suatu artikel, suatu cerita, yaitu seorang dokter. Nah, ada namanya Dr. Mark. Dr. Mark ini adalah seorang spesialis kanker. Spesialis, kalau dia ngambil spesialis berarti bukan dokter umum aja, tapi dia dokter spesialis yang meneliti tentang kanker. Sehingga pada saat dia ngambil spesialis ini, dia tahu masalah kanker apa aja, dia lebih tahu karena dia spesialis. Dan dia menerima undangan untuk menghadiri sebuah conference sekaligus untuk menerima penghargaan riset bidang medis yang telah dipublikasikan. Nah, setelah dia spesialis kanker dan dia juga mengadakan riset. Nah, jadi ada penghargaan di mana diadakan suatu conference untuk riset yang dia lakukan. Dan dia sangat bersemangat dan ingin secepatnya tiba di sana. Karena kenapa? Dia semangat dan ingin, dia sudah bekerja keras untuk risetnya itu dan hasilnya nyata. Sehingga diadakanlah conference buat Dr. Mark ini. Nah, ini luar biasa. Ini kisah nyata ya. Ya, kisah nyata. Jadi setiap kita kalau kita bekerja keras ya, terus kita diadakan penghargaan, pasti semangat, antusias. Benar gak Bu Eta ya? Semangat gak Bu Eta kalau ada kerja keras dihargai? Ya? Nah, jadi pada saat itu dia cepat-cepat karena dia udah bekerja keras
dalam waktu yang lama. Riset itu bukan riset sebentar aja, tapi riset yang begitu lama. Dan dia pribadi merasa layak menerimanya itu. Karena riset yang begitu lama akhirnya berhasil dan menyelamatkan banyak orang. Gitu. Untuk menyelamatkan orang-orang yang menderita kanker. Akan tetapi ya pada saat dia udah semangat seperti itu, dia terbang naik pesawat, lepas landas selama 2 jam, dan pesawat yang ditumpang itu mendarat darurat di bandara terdekat akibat ada kerusakan teknis. Jadi waktu dia terbang, dari dia lagi semangat-semangatnya, tiba-tiba pesawatnya rusak dan nggak sampai di landasan yang dituju, dan landasannya terdekat dia mendarat. Karena khawatir akan terlambat, tiba di conference, Dr. Mark pergi ke resepsionis dan mendapat informasi bahwa penerbangan berikutnya 10 jam kemudian. Jadi 10 jam berikutnya baru ada penerbangan kembali untuk ke kota dia yang tuju. Nah, jadi resepsionis menyarankan untuk menyewa kendaraan. Dengan kendaraan bisa sampai di kota yang dia tuju untuk mengadakan konferensi itu hanya 4 jam, tidak perlu nunggu 10 jam. Nah, itu ada alternatif yang baik ya. Karena tidak ada pilihan, ia menggunakan mobil meskipun dia nggak suka naik mobil. Nah, kenapa? Karena perjalanannya jauh, 4 jam, lumayan. Dan Dr. Mark menyewa mobil itu dan memulai perjalanan. Akan tetapi, segera setelah ia berangkat, tiba-tiba waktu dia menyetir, tiba-tiba ada sebuah badai besar terjadi pada saat dia nyetir. Hujan terus turun, menyulitkan pandangan mata. Sehingga pada saat itu juga dia akhirnya berhenti dan melewati belokan, akhirnya yang diambil, dia nyasar. Nah, tersesat. Kemudian dia baru sadar bahwa pada saat dia mengemudi hujan lebat itu, dia tersesat di suatu tempat yang terpencil. Dan dia mencari tanda-tanda yang ada rumah apa enggak nih, gitu kan. Karena kan pada saat itu lokasi terpencil dan dia lihat apakah ada rumah-rumah penduduk dan dia mau singgah. Nah, nggak begitu lama dia udah cari-cari, ternyata dia menjumpai satu rumah. Nah, rumahnya itu rumah tua dan kecil, nggak begitu besar. Terus dia keluar dari mobil dan mengetuk pintu itu, dan seorang wanita sederhana membuka pintu Dr. Mark, menjelaskan masalahnya dan meminta tolong kepada wanita tersebut apakah dia bisa meminjam telepon. Tetapi wanita itu memberitahukan bahwa dia tidak memiliki telepon ataupun peralatan telekomunikasi lain karena daerah itu adalah daerah terpencil. Sedangkan rumah yang dituju Dr. Mark itu adalah rumah kecil sederhana karena dia nggak ada fasilitas itu. Wanita itu justru mengajak Dr. Mark itu untuk masuk ke rumahnya sambil menunggu cuaca membaik. Nah, dalam kondisi lapar, rasa lelah, dokter itu menerima tawaran yang baik dari wanita itu dan masuk ke rumah. Wanita tua itu ya, memberi teh panas dan roti kering untuk dimakan. Nah, wanita itu mengajak untuk berdoa bersama. Luar biasa ya. Ada seorang wanita, Dr. Mark nyasar, dikasih teh, makan, terus diajakin doa bersama. Ini hal yang luar biasa yang dilakukan seorang wanita ini. Sambil tersenyum, Dr. Mark ini berkata, ia hanya percaya akan kerja keras. Nah, ia lalu mempersilakan wanita itu melanjutkan doanya. Jadi waktu wanita itu mengajak Dr. Mark berdoa, dia bilang saya nggak percaya doa, saya hanya percaya kerja keras. Dan Dr. Mark meminta wanita itu untuk melanjutkan doanya. Dan sambil duduk menikmati teh, Dr. Mark itu memperhatikan wanita itu yang berdoa pakai lilin ya. Di rumahnya itu kayaknya nggak ada listrik, hanya pakai lilin. Nah, di bawah redup lilin dia lihat wanita itu berdoa. Nah, di sampingnya itu dia lihat ada tempat tidur bayi kecil. Nah, setiap saat wanita itu selesai berdoa, ia segera melanjutkan dengan doanya yang lain. Merasa bahwa wanita itu sedang membutuhkan pertolongan, sang dokter mengambil kesempatan untuk berbicara segera setelah wanita itu selesai berdoa. Ia bertanya kepada wanita itu, apakah yang sebenarnya yang diinginkan dan apakah Tuhan akan mendengarkan doa-doanya. Lalu sang dokter bertanya tentang anak yang ada di tempat tidur bayi tersebut dan sepertinya sedang
dia doakan. Nah, dengan tersenyum gentir, wanita itu berkata bahwa itu adalah anaknya. Ia sedang menderita suatu penyakit kanker yang jarang ditemukan dan hanya ada satu dokter yang sanggup dan mampu menanganinya. Namanya Dr. Mark. Dokter Tus yang dapat menyembuhkan. Tapi wanita itu tidak mampu untuk membayar Dr. Mark. Di samping itu Dr. Mark tinggal jauh di kota lain dari tempat tinggalnya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, ini sesuatu yang luar biasa ya. Wanita ini lalu melanjutkan, sejauh ini memang Tuhan belum menjawab doa saya, katanya. Tetapi suatu hari nanti Tuhan akan memberikan jalan keluar dan tidak akan membiarkan kekhawatiranku ini mengalahkan imanku, kata wanita itu. Nah, Dr. Mark ini mendengar itu, dia benar-benar kagum dan nggak bisa berkata apa-apa. Karena yang dimaksud wanita ini dalam doanya adalah Dr. Mark dia sendiri. Saudara, Bapak Ibu, coba bayangkan. Seorang dokter spesialis, ada dua pribadi di dalam cerita ini, yaitu wanita yang percaya, yang penuh iman. Yang satu adalah dokter yang nggak percaya dalam doa. Dia hanya percaya bekerja keras. Tapi dokter ini diarahkan untuk ketemu dengan wanita ini lewat badai, lewat kerusakan pesawat, ya kan? Terus lewat tersesat di jalan sehingga tidak bisa mengakhiri konferensi itu. Saya percaya pagi hari ini setiap kita pasti mengalami hal yang sama. Saya lanjutkan ceritanya ya. Dr. Mark itu dengan berlinangan air mata, dia berkata, God is great. Tuhan itu maha besar. Saat itulah Dr. Mark sangat terkesan dan ia mau tidak mau harus percaya bahwa sungguh ada kuasa di dalam doa. Dia segera mengambil tindakan untuk anak dari wanita tersebut dan akhirnya benar-benar bisa mengalami kesembuhan. Ini adalah sebuah kisah yang luar biasa yang menyentuh setiap kita. Tanpa disangka-sangka, Tuhan izinkan terjadi kerusakan mesin yang tadi terjadi, lalu hujan deras datang, itu semua untuk menjawab dari doa seorang wanita yang miskin. Tapi agar bisa berjumpa dengan Dr. Mark, bayangin. Seorang wanita yang biasa dan bukan apa-apa, hanya berdoa, Tuhan bisa izinkan diketemukan dengan dokter untuk menjawab doanya. Mungkin di antara kita masih sering ya mengeluh, mengapa saya doanya belum dijawab? Mengapa Tuhan juga belum memberikan jawaban? Pagi hari ini percayalah bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang dahsyat, melebihi yang bisa kita bayangkan, dan waktu Tuhan pasti adalah yang terbaik. Jadi jangan kita merasa berkecil hati, tetap berdoa, tetap dekat dengan pada Tuhan sampai mujizat itu nyata dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Nah, hari ini mari kita baru saja sudah memperingati kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Percaya bahwa dengan kebangkitannya maka kita akan mengalami pembalikan luar biasa, yaitu dari kehidupan kita yang biasa menjadi luar biasa di dalam Tuhan. Saya percaya firman Tuhan hari ini yang saya bagikan bisa menjadi kekuatan buat kita agar kita lebih lagi membangun kehidupan doa yang kuat dan tetap dekat kepada Tuhan, tetap melekat, tetap percaya kepada Tuhan. Gimana Bu Eta? Ada sedikit kesaksian tentang firman Tuhan pagi hari ini? Iya, puji Tuhan. Kadang-kadang masalah yang tidak terpikirkan justru mendatangkan kebaikan ya. Iya. Saya punya pengalaman. Waktu itu kan saya tugas keluar kota ke Palembang dan sebetulnya sudah saat-saat mau balik itu kondisi badan saya kurang fit gitu ya, dan kalau pulang kan harus tes antigen. Tes antigen dan saya melakukan tes antigen. Nah, entah kenapa ada kesalahan dari yang mengerjakan itu tes antigen. Seharusnya kalau melihat hasil tes dengan kondisi badan saya saat itu sebetulnya
hari itu sebenarnya positif ya, tapi bisa lewat gitu, bisa lewat keluar tesnya negatif dan saya bisa balik dari Palembang menuju ke Jakarta. Sampai di Jakarta saya langsung tes antigen, ternyata hasilnya positif. Jadi Tuhan itu sangat baik buat kehidupanku. Di saat seandainya kalau saya mengalami hasilnya positif di Palembang, bisa dibayangkan di sana saya harus bagaimana, tinggal di mana gitu, terus harus isoma berapa lama, daerahnya juga saya kurang terlalu familiar gitu. Untuk cari-cari apa gitu ya. Tapi Tuhan baik, akhirnya saya bisa di Jakarta dan saya bisa melewati isoma, dan itu juga tidak lama, cuma beberapa hari saya sudah mengalami pemulihan. Jadi terkadang kehidupan kita ini kita lewati sepertinya ya biasa-biasa aja sebenarnya, tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Jadi kita jangan pernah merasa sepertinya hidup yang kita jalani begini-gini aja. Jangan lupa Tuhan itu selalu beserta kita. Itu sih. Terima kasih Bu Eta buat kesaksiannya. Saya percaya setiap kita pasti mengalami hal-hal yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Cerita dari Bu Eta juga sebagian kecil yang diingatkan kembali oleh Bu Eta, bagaimana pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Tuhan tuh gak pernah tinggal diam dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita dibuat kagum oleh bagaimana kuasa Tuhan terjadi. Seperti yang dialami oleh Dr. Mark, dia kagum sampai dia berlinangan air mata. Ini semua karena Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Mari pagi hari ini, hal-hal apa saja yang masih dalam pergumulan kita pagi hari ini, kita mau datang ke hadapan Tuhan. Apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengatasi setiap pergumulan-pergumulan yang kita hadapi pagi hari ini? Masihkah kita tetap percaya? Masihkah kita tetap bertekun dalam doa? Dan masihkah kita tetap mau mendekat kepada Tuhan sampai mukjizat itu dinyatakan dalam kehidupan kita? Percaya pagi hari ini, apapun yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Mari kita serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mau terus Tuhan dibangun Tuhan kehidupan doa kami Bapa. Kami mau terus Tuhan lebih mendekat lagi kepada Engkau Bapa. Sebab kami yakin saatnya akan tiba, waktunya akan tiba Bapa. Kami yakin Bapa bahwa jawaban doa dan mukjizat besar akan Engkau nyatakan bagi kami semua Bapa. Terima kasih Bapa. Terus Roh Kudus beri kami kekuatan untuk semakin hari semakin mendekat. Walaupun kami mendengarkan berita-berita yang gak benar, walaupun kami mendengarkan hal-hal yang menakutkan kami, tapi kami percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk sharing firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini menguatkan kita semua dan memberkati kita semua, dan iman kita semakin percaya lebih besar lagi kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan nyanyikan terlebih dahulu lagu Kuasamu Terlebih Besar sebelum kita masuk dalam pokok-pokok doa. Tak pernah terlambat.
sekalian, sharing firman Tuhan yang kita dengar tadi, di mana Dr. Mark seharusnya dia menerima penghargaan saat itu ya, tetapi Tuhan lebih mementingkan untuk menjawab doa seorang ibu yang sudah mungkin sampai bertahun-tahun untuk anaknya yang sakit kanker, dan Tuhan mengasihi jiwa itu. Yes. Dan prestasi yang seharusnya diterima oleh Mark, seorang dokter itu, Tuhan singkirkan dulu sementara demi untuk menyelamatkan satu nyawa. Dan melalui sharing firman Tuhan pada pagi hari ini, kita percaya Tuhan itu mengasihi jiwa-jiwa. Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Jadi kita jangan sampai lemah, jangan sampai putus asa, jangan sampai mundur, apalagi mengambil keputusan untuk pergi jauh dari Tuhan. Mari Bapak Ibu tetap percaya kuasa Tuhan itu masih sanggup bekerja sampai hari ini. Amin. Mujizat itu masih terus nyata sampai pada detik ini. Kita nyanyikan lagu ini, kuasa-Mu terlebih besar. Banyak cara ya Tuhan untuk menolong satu persatu dari setiap anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami pergumulan hidup ya Bapak. Kami membawa Tuhan semua yang mengalami pergumulan hidup pada pagi hari ini ya Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdoa agar setiap saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan hidup tetap kuat, tetap percaya di dalam Engkau, bersungguh hati berdoa tidak putus-putusnya, dan kami percaya Engkau bekerja untuk mereka ya Tuhan. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk mereka yang mengalami kelemahan, mereka yang mengalami jiwa yang merasa kosong Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kuasa-Mu bekerja untuk mengisi kembali kehidupan mereka ya Bapak. Terima kasih. Mereka yang mungkin saat ini mengambil
jalan untuk menjauh dari Engkau Tuhan, untuk tidak percaya lagi kepada Engkau. Kami berdoa Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, Engkau menguatkan mereka ya Yes, Tuhan. Yesus. Kuasa-Mu bekerja untuk menarik mereka ya Bapa Amin. Tuhan, untuk kembali sungguh-sungguh percaya kepada Engkau ya Yes. Bapa. Kami berdoa mereka yang mengalami sakit penyakit, mungkin sudah bertahun-tahun belum melihat mujizat. Kami berdoa Tuhan, Engkau melawat ya Tuhan mereka Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, dengan caramu Engkau akan menyembuhkan mereka yang sudah lama mengalami sakit penyakit ya Bapa. Pagi hari ini kami juga mau berdoa ya Bapa Tuhan, untuk mereka yang sedang dalam usaha, dalam pekerjaan Tuhan. Mungkin sekarang mereka sudah mengalami ada jalan Tuhan yang mulai terbuka. Tuhan, Engkau tuntun terus mereka ya Tuhan, untuk terus percaya kepada Engkau Tuhan. Dan Engkau akan menuntun usaha mereka, langkah-langkah mereka ya Tuhan. Sehingga ya Tuhan, ketika mereka mengandalkan Engkau ya Tuhan, ada hal-hal baru yang Engkau kerjakan Tuhan di dalam usaha mereka ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang pagi hari ini Tuhan, mungkin yang mengalami sesuatu yang membuat mereka tidak bisa menerima dengan keadaan. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau beri kekuatan kepada mereka ya Tuhan. Engkau bawa mereka untuk melihat Engkau yang lebih berkuasa di atas segala persoalan hidup mereka Tuhan. Bukan melihat di depan mata mereka yang mereka alami ya Tuhan, tapi melihat maha kuasanya Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan menolong ya Bapa Tuhan. Kuatkan mereka, teguhkan hati mereka ya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak yang lagi sekolah Tuhan, baik yang sekolah di dalam negeri maupun di luar negeri ya Tuhan. Ada penyertaan-Mu buat mereka ya Bapa Tuhan. Engkau menyertai mereka ya Tuhan di dalam studinya, dan Tuhan Engkau membuat mereka berhasil. Engkau juga Tuhan menolong mereka di dalam pergaulan di lingkungan sekolah mereka. Biarlah mereka menjadi terang buat teman-teman mereka ya Tuhan. Amin. Mereka bisa berkata tidak untuk hal-hal yang buruk Tuhan, dan mereka mengambil keputusan untuk terus percaya kepada Engkau, tidak terpengaruh dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka, yang menarik mereka untuk hal-hal yang buruk ya Bapa. Lindungi mereka, kuasai pikiran dan hati mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk para orang tua ya Tuhan, yang dalam mengasuh anak-anaknya, mereka yang masih kecil Tuhan. Engkau melindungi mereka ya Tuhan dimanapun berada Tuhan. Anak-anak juga bertumbuh takut akan Tuhan melalui orang tua mereka ya Bapa. Tuhan, kami merindukan di dalam generasi di zaman now ini Tuhan, Engkau akan pakai anak-anak dari yang masih kecil sampai yang dewasa Tuhan, mereka akan memuliakan Engkau ya Bapa di zaman yang saat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa para orang tua dikuatkan Tuhan, terus berdiri teguh di dalam Engkau, berharap kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami mungkin yang sedang persiapan untuk hal-hal yang kedepannya Tuhan, Engkau bukakan jalan sehingga semuanya berjalan dengan baik ya Bapa. Terima kasih untuk pagi hari ini, dan kami akan menaikkan pokok doa. Yes, terima kasih Bapak buat pagi hari ini. Kami mau bersatu hati berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, lindungi bangsa kami Indonesia Bapak, dari orang-orang yang egois, dari orang-orang yang ingin mementingkan diri sendiri Bapak. Kami mau Tuhan bangsa kami Indonesia maju Bapak. Kami mau Tuhan orang-orang ini Tuhan juga mempunyai kesadaran sehingga mereka boleh bertobat Bapak, dan membawa bangsa ini lebih maju lagi. Karena kami percaya pada saat kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia dan Engkau mendengarkannya, dan Engkau turun tangan Tuhan menjamah orang-orang ini Bapak. Dan kami percaya juga orang ini mempunyai kesadaran Tuhan, sehingga mereka Tuhan akan Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan juga. Terima kasih Bapak buat bangsa kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk
Presiden Pak Jokowi, juga wakilnya Bapak, para menteri dan pejabat yang lain Bapak, agar mereka Tuhan diberikan hikmat pengertian pada saat mereka menjalankan tugas Tuhan. Yes. Ada hikmat Allah yang turun, kuasa Allah menaungi mereka, sehingga ada keputusan-keputusan yang diambil yang tepat Tuhan, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Indonesia, bahkan untuk kebutuhan bangsa ini Bapak. Terima kasih juga untuk para aparat Tuhan yang terus Tuhan menjaga keamanan di Indonesia, yang saat ini kita akan mengikuti Lebaran Tuhan, Lebaran Idul Fitri. Kami percaya Engkau memberikan para aparat di kesehatan Tuhan, sehingga keadaan negara Indonesia aman, tentram Tuhan, tidak kurang satu apapun. Berkati Tuhan bangsa kami Indonesia, berkati juga orang-orang Indonesia. Kami percaya kami orang-orang Indonesia siap Tuhan menjadi alat-Mu, siap Tuhan menjadi berkat bagi semua bangsa-bangsa yang lain Bapak. Terima kasih Bapak. Kami serahkan bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu, biar nama Tuhan dipermuliakan di atas bangsa kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat tangan kita. Tuhan yang akan memberkati kita, Tuhan yang akan melimpahkan kita dengan rahmat-Nya, kasih karunia-Nya berlimpah-limpah. Dia yang akan memperluas daerah kekuasaan kita. Dia yang akan melindungi kita dari segala macam mara bahaya dan malapetaka, sehingga tidak ada satupun kesakitan yang akan menimpa kita. Karena ada tangan Tuhan, tangan Allah yang begitu besar melindungi kita, menjagai kita. Bahkan malaikatnya melindungi kita, berkemah di sekelilingnya. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami serahkan ibadah doa pagi ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya sama-sama katakan Amin. amin. Terima kasih Bapak Ibu, ibadah doa pagi kita sampai di sini. Jangan lupa kita tetap ada ibadah onsite di hari Minggu jam 10 pagi. Dan saya undang Bapak Ibu untuk hadir bersama-sama kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.